Liverpool bersiap memecahkan rekor transfer klub dalam sejarah mereka dengan kesepakatan besar untuk merekrut Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Jika kesepakatan ini rampung, The Reds bukan hanya merekrut pemain muda terbaik Jerman saat ini, tapi juga mengubah wajah lini tengah mereka untuk masa depan. Rekor pembelian Liverpool saat ini masih dipegang oleh Darwin Núñez yang ditebus seharga 85 juta pound dari Benfica, namun angka tersebut akan segera dilampaui. Bahkan rekor Liga Primer saat ini yang dipegang oleh Moises Caicedo dengan 115 juta pound akan disalip. Wirtz dilaporkan bakal ditebus dengan mahar sebesar 150 juta euro atau sekitar 126 juta pound, sebuah langkah ambisius dari tim asuhan Arne Slot. Menurut laporan dari jurnalis terpercaya David Ornstein, Wirtz telah menyepakati persyaratan pribadi dengan Liverpool dan bahkan mulai mencari rumah di wilayah barat laut Inggris. Bayern Munich, rival utama dalam perburuan tanda tangan sang gelandang, secara pribadi telah diberitahu oleh Wirtz bahwa ia lebih memilih pindah ke Anfield. Menyadari peluang mereka tertutup, Bayern kini mengalihkan perhatian mereka ke opsi lain seperti Kaoru Mitoma dan Rafael Leao. Sementara bahkan nama besar seperti Bruno Fernandes masuk dalam radar mereka. Manchester City juga sempat meminati Wirtz, namun mundur setelah mengetahui dua hal penting, harga yang sangat tinggi dan keyakinan kuat bahwa Wirtz telah mantap memilih Liverpool. Orang dalam di Etihad bahkan mengungkapkan bahwa kabar kesepakatan Liverpool membuat mereka tercengang. Kini City mulai bergerak mengejar Morgan Gibbs-White sebagai opsi jangka panjang untuk menggantikan Kevin De Bruyne. Namun, kedatangan Wirtz tentu membawa konsekuensi bagi beberapa pemain di skuad saat ini. Salah satu nama yang diperkirakan harus menyingkir adalah Harvey Elliott. Pemain muda berusia 22 tahun ini kesulitan menembus tim utama musim ini, dengan sebagian besar dari 27 penampilannya datang dari bangku cadangan dan hanya menghasilkan 816 menit bermain. Posisi natural Elliott sebagai gelandang serang membuatnya bersaing langsung dengan Dominik Szoboszlai, yang sudah lebih mapan. Dengan Wirtz datang, posisi Szoboszlai pun kemungkinan akan terdorong ke bangku cadangan atau ditarik lebih dalam, memperkecil peluang Elliott lebih jauh. Fakta bahwa Elliott mungkin akan disertakan sebagai bagian dari kesepakatan transfer Wirtz membuat spekulasi semakin kuat. Bayer Leverkusen, yang sedang bersiap memasuki era baru pasca kepergian Xabi Alonso ke Real Madrid, tengah mencari beberapa posisi penting, penjaga gawang, bek tengah, penyerang, dan tentu saja pengganti Wirtz. Menurut Florian Plettenberg, pembicaraan sedang berlangsung dan Liverpool tidak akan menghalangi kepergian Elliott jika tawaran yang sesuai datang. Nama Elliott mencuat sebagai opsi yang cocok untuk mengisi kekosongan kreatif di Leverkusen. Kedatangan Wirtz ke Liverpool dipandang lebih dari sekadar transfer besar. Ia disebut-sebut sebagai sosok paling mirip dengan Philippe Coutinho sejak sang playmaker Brasil meninggalkan Anfield. Sejak kepergian Coutinho, Liverpool banyak mengandalkan kecepatan dan fisik dari pemain seperti Sadio Mane, Luis Diaz, dan Cody Gakpo. Namun, mereka belum menemukan kembali sosok yang bisa memecah pertahanan lewat trik, umpan cerdas, dan visi permainan luar biasa di ruang sempit. Kehadiran Wirtz diyakini bisa mengisi kekosongan itu, bahkan mendefinisikan ulang cara Liverpool mengatur tempo dan membongkar blok pertahanan rendah. Pujian untuk Wirtz datang dari berbagai manajer top dunia. Hansi Flick memujinya sebagai pemain komplit dengan kreativitas, ketenangan, dan kecepatan. Diego Simeone menekankan pentingnya peran Wirtz dalam struktur tim. Sementara Xabi Alonso bahkan menyamakannya dengan Lionel Messi dalam hal kecerdasan bermain, bukan soal aksi paling mencolok, tapi keputusan paling efektif. Itu sebabnya Wirtz dianggap sangat spesial. Dari sisi taktik, Arne Slot akan sangat cocok bekerja dengan pemain seperti Wirtz. Tidak seperti Klopp yang mengandalkan gegenpressing intens, Slot lebih menyukai pola serangan terstruktur dan rotasi posisi yang halus, sebuah sistem yang akan memberi Wirtz kebebasan mengekspresikan dirinya baik dari tengah maupun sisi kiri. Di sisi lain,
Kepergian Luis Diaz yang tengah dikaitkan dengan Barcelona atau klub-klub Arab bisa membuka ruang di hierarki serangan. Liverpool mungkin tak lagi butuh pemain sayap murni, tetapi seseorang yang bisa menggantikan kreativitas yang dulu diemban Trent Alexander-Arnold dari lini belakang. Wirtz bisa menjadi solusi ideal. Kini, semua perhatian tertuju pada pengumuman resmi. Florian Wirtz dikabarkan telah menyetujui kontrak 5 tahun dengan gaji sebesar 12 juta pound per tahun. Jeremy Frimpong juga disebut telah menandatangani kontrak dengan Liverpool, menandai revolusi skuad yang tengah dirancang oleh Slot, Michael Edwards, dan Richard Hughes. Sebuah era baru tampaknya siap dimulai di Anfield, dan Wirtz akan menjadi pusat dari semuanya. Mohamed Salah sekali lagi membuktikan dirinya sebagai jantung dari segala denyut kemenangan Liverpool. Di musim yang penuh harapan dan ketidakpastian, pemain asal Mesir ini menjelma menjadi poros kekuatan The Reds, mengantar mereka menuju tahta Premier League 2024-2025 dengan aura seorang legenda hidup. Ketika publik sempat dilanda kekhawatiran tentang masa depan sang ikon, terutama menjelang akhir kontraknya dan spekulasi kepergiannya semakin ramai dibicarakan, Liverpool memberikan kabar yang menenangkan, kontrak baru untuk Salah diteken pada bulan April. Kabar ini tak hanya memupus kecemasan para pendukung setia di Anfield, tapi juga menegaskan satu hal, Salah masih dan akan tetap menjadi bagian penting dari cerita kejayaan Liverpool. Musim ini seharusnya jadi masa transisi, babak awal dari era baru setelah kepergian Jurgen Klopp dan datangnya Arne Slot. Namun Salah, seperti biasa, menolak untuk sekadar menjadi bagian dari proses. Ia memilih untuk menjadi sorotan utama, tampil luar biasa dari pekan ke pekan, dan menjadi mesin penggerak kebangkitan Liverpool. Dalam 37 pertandingan Premier League, ia mencetak 28 gol dan memberikan 18 assist, rekor yang tak hanya mencengangkan, tapi juga menempatkannya di puncak daftar MVP musim ini. Kontribusinya yang mencapai total 46 gol dan assist adalah angka tertinggi yang pernah dicatatkan dalam format musim 38 pertandingan. Ia kini telah melewati rekor yang sebelumnya dipegang oleh Erling Haaland dan Thierry Henry, yang masing-masing mencetak 44 kontribusi gol. Hanya dua nama yang masih berdiri di atasnya dalam rekor sepanjang masa Premier League, Alan Shearer dan Andy Cole, yang mencetak 47 kontribusi dalam era 42 pertandingan semusim. Tapi dengan satu pertandingan tersisa, melawan Crystal Palace di Anfield, sejarah kembali menanti Salah. Satu kontribusi lagi, dan ia akan menyamai Shearer serta Cole. 2 kontribusi, dan rekor itu pun runtuh. Tak berhenti di situ, Salah juga berada di ambang sejarah dalam urusan assist. Saat ini, ia mengoleksi 18, dan hanya tertinggal 2 dari rekor tertinggi milik Henry dan Kevin De Bruyne, yang sama-sama pernah mencatatkan 20 assist dalam satu musim. Memang, menciptakan 3 assist dalam satu laga adalah tugas berat, tetapi jika ada satu pemain yang mampu melakukannya dalam tekanan dan sorotan sebesar ini, maka itu adalah Mohamed Salah. Di sisi lain, sepatu emas pun nyaris pasti jadi miliknya. Dengan 28 gol, Salah memimpin jauh dari pesaing terdekat, Alexander Isak, yang mencetak 23 gol. Kecuali Isak mencetak 5 gol dalam satu laga, sebuah skenario yang sangat tak mungkin, maka trofi Golden Boot keempat akan jadi milik Salah, menyandingkan namanya sejajar dengan Thierry Henry sebagai pemegang rekor terbanyak dalam sejarah Premier League.